ini pelajaran kita hari ini ayat 48. Perhatikan, saya bacakan Bapak Ibu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ya, perhatikan. Inna Allah, nun tasydid, dikasih lama nunnya. Innallaha, Allah tetap tebalkan karena sebelumnya baris atas. Allah la yaghfiru, ghain. Nah, tidak boleh dipantul yaghfiru, tapi yaghfiru. Innallaha la yaghfiru an nun sukun ketemu ya, dikasih lama ya-nya. An yushraka, yushin, bukan yusraka. Yushraka bihi wa bihi, dua harakat ini ke bawah ya. Mat bihi wa yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau misalnya habis nafas boleh berhenti di sini wa yaghfir. Wa yaghfir, tapi roknya tidak boleh tebal, tidak boleh wa yaghfir, tapi tipis. Wa yaghfir. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau berhenti di sini maka dilanjutkan mulai dari sini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Ingat, ma duna dza tidak boleh sa, sin. Dza lembut. Dzalika. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Limai, tidak disebut nunnya lagi, langsung dari mim ke ya. Limai, tapi lama ye-nya. Liman yasha. Ini panjang dulu, panjangkan sya-nya. Ini ada garis di atas ini begini, 5 harokat. Kemudian tetap disebut ya. Coba dengarkan saya. Liman yasha. Gitu ya. Jangan rata. Kalau rata liman yasha. Tidak disebut hamzanya. Cuma sampai di sini. Jadi ada sedikit di belakang ya, suara seperti sya ya. Oke. Baik, sekarang saya bacakan dulu Bapak Ibu satu baris ini, nanti kita lanjut ini lagi baris yang kedua insyaallah. Nah, perhatikan 3 kali saya baca, tidak ada yang ikut. Ini aturannya ya Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Jadi kami izinkan dulu kami membaca 3 kali, setelah 3 kali baru sama-sama. 1. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 2. Dengarkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 3. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama bersuara, tidak ada yang diam. Ayo 1000 lebihan sudah bergabung. Satu huruf dapat 10 pahala. Rugi kalau tidak ikut. 1, 2, 3. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Kita murojaah, ulang sama-sama sebelum kita melangkah baris yang kedua. 1, 2, 3. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Nah, sekarang ini dengarkan. وَمَن يُشْرِكْ sama ini. Ayyushraka sama nun sukun ketemu ya, dikasih lama iyanya, dan dari mim iya langsung masuk ke huruf iya tanpa menyebut nun sukun atau n. وَمَن يُشْرِكْ ka sukun ya, hamznya kedengaran rik. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, ini Allah tebal, ini la tipis. Perhatikan sebelumnya baris bawah. Billahi sama dengan kalau kita baca ta'awudz. A'udzu billahi. Nah, ini juga وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ faqadif, bukan fa tapi fa. Faqadif. Ya, jangan ka ini tapi qa. Beda ini ka, ini qa. Faqadif tara ithman a. Nah, ini kalau ada garis begini Bapak Ibu panjangkan ya. Jadi faqadif tara baru ithman azima. Ini tha ya, bukan isman, tapi thalithubath. Ithman a, baris 2 ketemu ain, tidak lama, cepat masuk dan ada huruf n, jelas diperjelas di situ. Ithman a, azima. Ya, cukup 2 harokat, tidak usah panjang. Azima. Ya, padahal cukup 2 harokat. Ya, perhatikan Bapak Ibu, saya baca ulang dari sini sampai di sini. 1, tidak ada yang ikut ya. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Terakhir, tidak ada yang ikut, dengarkan.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sekarang saya bersuara, Bapak Ibu juga ikut. Sama-sama bersuara, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. 2, ikut semua. 1, 2, 3. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Terakhir, ikut semua bersuara. 1, 2, 3. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Ya, baik. Sekarang sama-sama murojaah mengulang dari sini. 1, 2, 3. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Nah, sekarang kita mau ulang dari awal, full dari sini sampai di sini. Termasuk yang baru bergabung, baru-baru saja ini bergabung, silakan ikut semua bersuara. 1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita tadabbur ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari ayat ini. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang ayat tentang kesyirikan. Ini di halaman 86, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an ya. Ini salah satu di antara ayat-ayat tentang kesyirikan yang mestinya kita pelajari karena kenapa? Ini adalah dosa besar. Ya, dosa terbesar, tidak ada dosa yang lebih besar daripada ini. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pakai penegasan lagi. Innallaha. Ya, kalau sudah penegasan begini, apalagi Allah sendiri yang berfirman, nah, hati-hati, perhatikan baik-baik. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bih, nah, karena menyekutukan dengannya. Ya, karena menyekutukan dengannya sesuatu, ya, yaitu melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru, dan mengampuni, maduna dzalik, apa yang selain, apa yang duna selain, dzalika itu, ya, maksudnya selain dari kesyirikan itu, liman yasha, bagi siapa yang, ya, yasha'u dikehendaki. Liman artinya bagi siapa yang, yasha'u yang dikehendaki. Nah, kita kembali dulu sebelum membahas lebih jauh ayat ini, ya, mulai dari awal dulu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bih. Nah, bagi siapa yang menyekutukan atau berbuat kesyirikan dengannya, ya, yaitu dengannya, bagi karena menyekutukan dengannya. Luar biasa ini dosa. Ya. Sementara pada ayat ini Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya Bapak Ibu sekalian, hati-hati terhadap satu dosa ini. Ya. Karena kalau berada di dalamnya, maka Allah tidak akan mengampuni. Tapi maksudnya apa ayat ini? Sementara dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ya semua di antara kalian. Ya. Ya, makanya di dalam surah Al-Furqan itu alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, termasuk ya dimaksud di sini adalah berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, tidak membunuh jiwa. Nah, berarti sebaliknya membunuh jiwa juga adalah dosa besar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Berarti berzina adalah termasuk dosa besar. Nah, nomor satu tadi adalah tentang kesyirikan. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat selanjutnya illa man taba, kecuali yang bertaubat, kemudian wa amana, memperbaiki keimanan, kemudian melakukan amal soleh, wa amila amalan solihah. Nah, maka Allah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, diampuni, dihapus kesalahan dosa-dosa itu semua, diganti dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafuran Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi apa hubungannya dengan ini? Sementara di sini disebutkan tidak diampuni dosa. Sementara di ayat yang lain Allah mengampuni semua dosa. Nah, maksudnya di sini, inilah pentingnya tadabbur Bapak Ibu sekalian. Karena jangan sampai ada yang pernah di sini terjerat dalam syirik besar, kemudian setelah itu dia bertobat, kemudian dia bilang, kalau begitu untuk apa saya bertaubat? Ini tidak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bertobat tapi saya pernah melakukan kesyirikan, berarti saya tidak diampuni oleh Allah. Waduh, kalau begitu saya menambah lagi dosa saja. Ya, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi saya untuk diampuni oleh Allah. Ini pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tadabbur ayat seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, supaya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah setelah melakukan atau saat melakukan dosa besar. Ya, karena Allah itu Qul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang ya, melampaui batas pada diri mereka sendiri dari aturan-aturan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini dilarang. Karena kapan kita berputus asa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sehingga kemudian tidak bisa bangkit lagi, inilah syaitan bertepuk tangan. Ya. Tanda petik ini, bergembira. Setan bergembira karena sudah ada calon temannya di neraka. Yaitu orang yang berputus asa, tidak mau bangkit, terpuruk dalam masa lalunya, tidak optimisme masa depannya, tidak bangkit dari keterpurukannya, hingga kemudian dia menyerah untuk bertaubat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ayat seperti ini mesti kita tadabburi. Apa maksudnya ini? Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, sementara dosa yang lain diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah, siapa-siapa yang melakukan kesyirikan, kemudian dia tidak bertobat. Nah, satu, tidak bertobat. Ya. Kalau dia sempat bertobat, kemudian dia tinggalkan, insya Allah Allah akan ampuni. Ya. Bahkan orang yang jangankan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, orang di luar Islam saja, non-Islam saja yang telah banyak melakukan kemaksiatan, ya, menyekutukan Allah, menganggap Nabi ini dan itu dan seterusnya sebagai Tuhan, kemudian dia masuk Islam, ya, mu'allaf, masuk Islam, apa yang terjadi? Diampuni dosanya yang lalu. Seperti dia bayi yang baru dilahirkan, walaupun dia mungkin sudah puluhan tahun, nanti usia 40 tahun baru masuk Islam, atau 50 tahun. Sekian lamanya dia tidak menyembah Allah semata. Tapi kalau dia bertobat, dia masuk Islam, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Coba bayangkan. Termasuk kita ini yang pernah terlibat dalam dosa besar, kesyirikan, ya. Suka pergi ke dukun, suka pergi ke kuburan, mengambil berkah, ya, suka meminta-minta di kuburan, padahal Allah tidak butuh yang seperti itu. Permintaan itu hanya langsung kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ya, pergi ke pohon-pohon, keramat, pergi ke sungai, dan seterusnya, melakukan ritual, dan dia anggap ada sesuatu selain dari Allah yang berkuasa di lautan. Allah musta'an. Ya, melakukan penyembelihan kepada berhala-berhala. Ini semua kesyirikan. Dan seterusnya. Siapa yang tidak bertobat? Ini yang pertama. Kemudian dia meninggal dunia,
Inilah yang disebutkan oleh Allah tidak diampuni dosanya. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ayat sebelumnya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini ada kata liman yasha. Ada dosa-dosa besar selain kesyirikan, ya. Ada dosa besar selain kesyirikan. Nah, kalau Allah yang punya hak prerogatif, ini kata liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, maka orang yang tidak sempat bertaubat saat dia meninggal dunia, namun masih melakukan dosa besar yang lain selain kesyirikan. Kalaupun kesyirikan pernah dia sudah bertobat, tapi dia belum bertobat, sudah membunuh, sudah berzina, ya, minum khamar, berjudi. Termasuk hari ini berjudi. Judi ini luar biasa sekarang. Menyemarak. Bukan cuma sekedar offline dulu yang dilarang pemerintah ditangkap kalau ada orang berjudi, ya. Sekarang ini online, susah ditangkap orang. Di kamarnya orang berjudi sendiri pakai HP-nya. Wa naudzubillah. Ini penyakit bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi menyerang generasi muda kita ini. Banyak sekali anak-anak sekarang di pinggir jalan main game, ternyata bukan game biasa, game judi. Ini bagian semua dosa-dosa besar ini, judi. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ini dosa besar ini. Innamal khamr ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamr. Ya, sesungguhnya minum khamar wal maisir, berjudi, wal ansabu, ya, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan. Itu bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah, dan fajtanibuhu, maka tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Artinya kalau kita tidak tinggalkan perbuatan 4 yang disebutkan oleh Allah, salah satu yang adalah judi yang merupakan dosa besar, maka kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Nah, ada orang yang melakukan ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak sempat bertobat pada hal ini, kemudian dia meninggal dunia, kalau Allah mau, maka dia bisa diampuni dosanya setelah disebutkan semua dosa-dosa besarnya. Yang penting dia tidak syirik, melakukan dosa besar kesyirikan, menyekutukan Allah ini. Tapi jangan menganggap bahwa kalau begitu biarlah saya judi online, biarlah saya berzina, biarlah saya membunuh, biarlah saya minum khamar, dan dosa-dosa besar yang lain. Siapa tahu Allah akan ampuni saya. Nah, dia kira-kira siapa tahu Allah ampuni saya. Kalau Allah tidak ampuni gimana? Ya, kalau Allah tidak ampuni berarti tempatnya di neraka. Karena dosa-dosa besar itu ancamannya di neraka. Ya, ancamannya di neraka. Bahkan tentang kesyirikan ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam surah Al-Maidah disebutkan innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya bagi siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Bayangkan ini. Orang yang berbuat kesyirikan, faqad harramallahu, maka sungguh Allah mengharamkan baginya, baginya al-jannah, surga. Diharamkan dia masuk surga, bukan dihalalkan, justru diharamkan masuk surga orang yang berbuat kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu, maka sungguh Allah mengharamkan alaihi, baginya, al-jannah, surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Diperjelas lagi oleh Allah, bukan hanya diharamkan masuk surga, tapi diperjelas oleh Allah, wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satu penolong pun, ya, bagi orang-orang yang zalim. Atau wa ma lidh-dhalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ansar, penolong, seorang penolong pun. Tidak ada yang tolong. Siapa itu? Orang yang berbuat kesyirikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada syirik besar. Nah, inilah yang di hati-hati sekali, Ki. Ya, walaupun ada juga syirik kecil atau syirik asgar, ya, syirik kecil seperti riya, mau dilihat ketika dia berinfak, itu riya, syirik kecil, tapi tidak sampai menghapus keislaman. Ya, tapi kalau syirik besar, waduh,
Ya, apalagi kalau misalnya sihir, ya, dia pelaku sihir, karena sihir itu juga ada dalam Islam. Dia menjadi dukun, waduh. Nah, dia membantu orang kafir terus, sebaliknya membenci orang-orang Muslim, padahal dia statusnya Muslim, dia bantu terus orang kafir. Nah, ini semua ini dosa-dosa besar ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai pada penyembahan-penyembahan tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu, sampai ada yang menyembah kuburan, hati-hati. Hari ini ya, berseliweran di media sosial itu banyak orang yang pakaiannya bagus. Waduh, kelihatan berjubah putih-putih tapi masuk dalam masjid. Ada kuburan orang yang dianggap ya ulamanya setelah meninggal dunia dikubur di dalam masjid. Padahal Rasulullah melarang ya ada masjid dalam kuburan. Bahkan kita disuruh menjauhi masjid tersebut yang ada kuburannya. Terlalu mengkultuskan, terlalu sangat menghargai ulamanya yang berlebih-lebihan. Nah, ketika yang seperti itu berlebih-lebihan, inilah yang dilarang oleh Allah. Ya, bukankah dahulu di zaman, nah ini kita kembali sedikit ke kisah Nabi Nuh. Dulu itu Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, wah, tidak ada yang berbuat kesyirikan awalnya, semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Ulama-ulama mereka, orang-orang soleh mereka yang meninggal dunia, itu mereka buat gambar dulu. Sebelum patung, gambar-gambar. Ditanya, kenapa kau bikin gambar ini? Alasannya cuma satu, ya jangan sampai kita nanti melupakan ini pemuka atau orang soleh ini atau ulama kita yang telah berbuat baik sama kita. Apalagi kalau kita sudah meninggal nanti anak cucu kita tidak mengenalnya, maka kita buat gambarnya. Itu alasan sederhana. Tidak ada kesyirikan waktu itu. Ya, tapi lama-lama bukan lagi kepada Allah mereka meminta, tapi kepada foto, kepada gambar, kepada patung ulama-ulama yang mereka buat itu orang-orang soleh. Padahal orang yang soleh itu telah meninggal dunia, itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang meminta-minta kepadanya. Tidak juga bisa memberikan mudarat. Kalau orang tidak pergi meminta kepadanya, orang dikasih mudarat, tidak lancar rezekinya. Tidak bisa. Ya, masalah lancar rezeki tidak lancar rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah ya, yaitu Allah bisa melapangkan rezeki ya, wa yaghfiru dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Kalau Allah ingin melapangkan rezeki ya dan menyempitkan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang pergi meminta-minta di kuburan, kalau tidak pergi atau tidak pergi menziarahi, tidak pergi mengkultuskan, tidak pergi sampai penyembahan, sampai sujud, nah dia anggap bahwa dirinya akan celaka karena tidak memperhatikan ulamanya, tidak memperhatikan orang solehnya yang telah meninggal, maka dia bisa kualat, dia bisa ini, dia bisa rezekinya tidak lancar, dia bisa kecelakaan dan seterusnya. Dia yakini itu, padahal kuburan itu dan orang yang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, ini yang penting sekali kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tidak asal sekedar ikut-ikutan, banyak orang ramai kita pergi ke situ. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau ada masjid yang ada kuburannya, itu kita disuruh menjauh, jangan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Bahkan dalam ini masuk lagi dalam bab bagaimana solusinya. Kalau duluan masjidnya dibangun, belakangnya kuburannya, maka kuburannya harus dipindahkan. Ya, diangkat, diambil tulang belakangnya dan seterusnya dibawa, ya tengkoraknya dipindahkan ke tempat yang lain. Lalu ditutup dan tidak lagi ada kuburan di situ. Tapi kalau kuburan terlebih dahulu, baru kemudian kita bangun masjid, nah ini masjidnya tidak boleh dipakai. Harus kita bangun masjid yang lain. Ya, nah, seperti itu aturannya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pernah ada kejadian waktu pergi ke suatu provinsi yang lain. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Begitu saya mau sholat zuhur, ternyata ada kuburan di dalam masjid. Wah, saya keluar sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah itu. Saya keluar cari masjid jauh
jauh sekali, ya enggak masalah. Saya jalan jauh karena saya lagi di provinsinya orang lain, saya tidak punya kendaraan waktu itu dan belum aja ngojek. Ya saya jalan. Sampai saya jalan terus, selesai orang sholat duhur baru saya tiba. Enggak masalah. Ya, daripada kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Awalnya Nabi Nuh tidak ada penyembahan kepada orang-orang soleh. Namun lama-kelamaan dibuatkan patung. Akhirnya keturunannya dan seterusnya tidak lagi Allah yang disembah, tapi sudah menyembah patung. Meminta dan mempercayai bahwa patung, ya, nah, itu dalam surah An-Nuh, ya, wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra dan seterusnya. Ya, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasra dan seterusnya, itu semua nama-nama orang soleh. Bagus mereka ini orang soleh semua. Cuma mereka yang datang belakangan generasinya itu lebih mengkultuskan, lebih memuja-muja, ya sampai pada taraf meminta-minta. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk dalam wilayah kesyirikan. Siapa yang meninggal tidak bertobat, tidak diampuni oleh Allah. La yaghfir. Oleh karena itu mari koreksi diri kita, keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlibat dalam hal ini sehingga kemudian naudzubillah, ya, kita meninggal dalam keadaan seperti ini. Sadar atau tidak sadar, hati-hati, ya. Nah, kemudian tetap waspada dengan dosa-dosa besar yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun ada potensi tidak sempat bertaubat, Allah mengampuni. Tapi kita khawatir juga jangan sampai Allah tidak ampuni dengan dosa-dosa besar yang sebutkan tadi, termasuk judi. Ya, ini masuk dalam dosa besar. Wa may yusyrik billah. Dan barang siapa yang menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan barang siapa yang mempersekutukan terhadap Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat. Iftara, dia telah berbuat itsman azima, dosa yang besar. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam surah Luqman. Disebutkan, ya, tentang apa? Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini ya, dia. Jadi inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu adalah azim, kezaliman yang besar. Nah, ini harus kita hati-hati juga, ya. Kalau kita tidak mengerti menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kita bisa salah paham, ya. Sebagaimana sahabat, ya, siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman di antara kami, wahai Rasulullah? Ya, siapa? Pasti kami pernah melakukan kezaliman, termasuk kepada diri sendiri. Ya, ini berbahaya, ini masuk neraka kita. Nah, Rasulullah menyampaikan dalam tentang kesyirikan itu, ya, inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud dengan al-azim ini, kezaliman yang besar, itu adalah kesyirikan. Ya, itu yang dimaksud Rasulullah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Ini dia. Ya, kata azima, siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh iftara. Ya, apa maksudnya iftara? Dia telah berbuat ithman, dosa yang besar. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi, mari jaga diri, keluarga, ya. Kalau ada yang masih seperti itu, segera bertaubat, Pak, Bu. Tinggalkan. Walaupun orang tua, walaupun sampai kepada keluarga mencela kita, kenapa kok tinggalkan, kita pergi ke masjid sembah kita minta pada syekh kita, kiai kita. Ya, ini kan sudah menjadi kebiasaan orang dulu. Nah, begitu juga orang-orang kafir Quraisy dulu ketika ditanya, apa yang mereka katakan kepada Rasulullah? Bukankah ini perbuatan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami, jadi kami ikut-ikutan. Bapak Ibu sekalian, bukan persoalan nenek moyangnya, bukan persoalan siapa yang dulu hidup sebelum Rasulullah, tapi apa yang diajarkan oleh Allah, ikutilah. Allah justru yang lebih dahulu, dan al-awwal, dialah al-awwal, Allah Subhanahu wa taala al-akhir, yang maha terakhir. Tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menjual nama orang tua nenek moyangnya sehingga kemudian dia ikut-ikutan. Katakan bahwa sebelum nenek moyangmu masih ada Adam, dan Adam itu yang menciptakannya adalah Allah, dan Allah melarang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Cara mengcounternya, ya, menyampaikan kepada mereka juga bisa secara logis. Ini bukan persoalan siapa yang lebih dulu makan garam, siapa yang lebih dulu lahir, bukan. Ya, berdasarkan petunjuk Allah, dan setelah itu, kalau kita yang setelahnya Rasul adalah ikuti contoh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum
ajma'in, ya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar yang banyak itu salah satunya yang paling berbahaya, nenek moyangnya dosa, inilah kesyirikan, ya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari perbuatan ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mencela kita karena kita ingin keluar dari kesyirikan, kebiasaan keluarga, kebiasaan nenek moyang kita, biarlah. Bahkan sampai orang tua pun, ya. Nah, bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi fala tuti'huma. Nah, jika keduanya memaksamu, sampai memaksa untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kata Allah, ya, walaupun kedua orang tuamu yang merupakan birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban, sebaliknya uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua itu adalah keburukan, ya, dan dosa besar. Tapi kalau sudah masuk dalam perkara kesyirikan, orang tua yang mengajak kepada anaknya untuk berbuat kesyirikan, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Maka jangan engkau menaati keduanya. Ini larangan Allah. Ya, ada satu di mana orang tua ketika menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan atau berbuat jahat yang lain tidak boleh diikuti. Ya, lebih di atas Allah daripada orang tua. Kalau dibenturkan padahal dua hal yang berbeda ini. Satunya tauhid, ya, satunya orang tua mengajak kesyirikan, apalagi keluarga yang lain. Walaupun kita dicemooh, silahkan. Daripada di neraka kita dihinakan oleh Allah, dicemooh, diejek, ya, sehingga kemudian baru menyesal, baru mau kembali ke dunia, tidak ada artinya. Nah, inilah pentingnya tadabbur Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kalau kita tidak mentadabburi Al-Qur'an hanya sekedar hafal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ditanya apa artinya? Mengatakan enggak tahu apa artinya. Saya cuma pintar baca. Ini enggak bagus yang begini, Bapak Ibu sekalian. Hanya sekedar pintar membaca tapi tidak paham artinya. Nah, seperti ini yang dilakukan anak-anak kita di pondok Abdullah bin Umar yang ada di Bone. Alhamdulillah mereka menghafal per kata sehingga kemudian mereka selain bertambah kosakata bahasa Arabnya, mereka juga bisa paham apa yang mereka baca ini. Ternyata bukan ini sudah hafal tapi ternyata saya tidak paham artinya selama ini. Setelah kita mempelajari per kata, waduh, dilarang ternyata orang berbuat kesyirikan. Karena orang yang berbuat kesyirikan itu adalah setelah melakukan dosa yang besar. Aduh, nah, itulah yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan adanya program tadabbur Al-Quran ini. Mari sama-sama saling mendoakan. Saya juga minta kepada Bapak Ibu doakan kami. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, ilmu yang bermanfaat untuk bisa dibagikan kepada Bapak Ibu, walaupun ilmu kami ini sangat-sangat sedikit. Apa yang kami sampaikan ini juga, ya ini juga kami dengarkan dari para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita. Kami juga adalah pembelajaran, ya. Kalau seandainya boleh dipanggil, saya bukan seorang ustadz, ya. Cukuplah kami juga kita sebut sama-sama belajar. Hanya pernah saya dengarkan dijelaskan oleh ustadz, ya, baca buku dan seterusnya, pernah belajar, hanya itu aja. Cuma sekedar meneruskan saja apa yang pernah kami baca. Bapak Ibu sekalian, ya, ini hari terakhir pekan ini. Tentunya hari Senin lagi baru kita ketemu, ya. Sabtu, Ahad libur. Sabtu besok adalah ngaji online. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan, ya. Saya mohon maaf sekali. Ini dari bendahara Ruas